Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar cara kerja PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sekarang masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Akan tetapi, di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Salah satu sumber energi listrik yaitu PLTA. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana listrik tenaga air diproduksi. Nah, anak-anak, apa sih pembangkit listrik tenaga air itu? Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui perputaran turbin dan generator. Untuk mengubah gerak air menjadi listrik, maka PLTA harus dilengkapi dengan komponen-komponen pembantu tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja komponen-komponen PLTA beserta fungsinya. Nah, di gambar ini ada 10 komponen yang harus kalian ketahui. Ayo perhatikan komponen-komponen ini dengan baik ya. Gambar yang pertama, air waduk atau sungai. Kemudian, yang kedua adalah pintu air atau intake. Yang ketiga ini seperti lingkaran, bentuknya adalah katup pengaman. Yang keempat ini adalah pipa pesat. Yang kelima adalah tangki pengaman tekanan atau surge tank. Yang keenam adalah katup pengatur tekanan. Yang ketujuh adalah turbin. Yang kedelapan adalah generator. Yang kesembilan adalah transformer atau sering disebut juga transformator atau trafo. Dan yang ke-10 adalah transmisi. Gimana anak-anak? Ingat kan tentang komponen-komponen PLTA? Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa saja komponen PLTA, sekarang kita akan belajar setiap fungsi dari komponen tersebut ya. Yang pertama adalah waduk. Waduk adalah saluran pelimpah atau pembawa air. Yang kedua, pintu air atau intake yang berguna untuk mengontrol air yang akan dialirkan ke turbin melalui pipa pesat. Yang ketiga, katup pengaman adalah katup dialiri oleh air yang melalui saluran atau pipa pesat sebelum turbin. Yang keempat, tangki pengaman tekanan atau surge tank yang berfungsi sebagai pengaman tekanan yang tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Kemudian yang kelima, pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa pesat ini, tekanan air akan naik. Yang keenam, turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar turbin sehingga turbin berputar. Yang ketujuh, katup pengukur tekanan mengatur banyaknya air yang akan dialirkan ke sudut-sudut turbin sesuai kebutuhan energi listrik yang akan dibangkitkan pada putaran turbin yang tertentu. Kemudian yang kedelapan, di sini ada generator. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Kemudian yang kesembilan ada transformer atau trafo, biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Dan terakhir yang ke-10 ada transmisi yang berguna untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Nah, berikutnya adalah cara kerja PLTA. Berikut ini adalah cara kerja pada pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air masuk ke tangki pengaman tekanan.
Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Kemudian, energi potensial air menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan yang Ibu berikan tentang proses menghasilkan listrik pada PLTA. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.